Hai guys, welcome back to RLCS. Apa kabar sobat pencinta catur? Semoga sehat dan sukses selalu. Ya sobat pencinta catur, kali ini saya akan ajak teman-teman untuk kembali melihat ya kekuatan permainan dari legenda catur Indonesia, yaitu legenda yang lahir di Pulau Samosir tanggal 4 Juni tahun 1952. Ya, nama lengkap beliau adalah Salor Sitanggang, teman-teman. Beliau merupakan pemain legenda catur Indonesia yang memperkuat timnas catur Indonesia. Sering banget ya memperkuat tim Olimpiade catur Indonesia di era-era pada saat Grandmaster Utut Adianto masih muda. Nah, teman-teman, selain pemain catur yang kuat, beliau juga seorang pelatih ya. Pelatih yang menghasilkan banyak bibit-bibit pecatur muda Indonesia yang sangat top juga. Jadi selain sukses dalam karir caturnya sebagai pemain, dia juga sukses dalam karir caturnya sebagai pelatih. Nah, siapa di sini yang kenal dengan beliau? Pastinya kalau kalian pernah merasakan ya, pernah mendapatkan ilmu, knowledge dari beliau. Nah, ini memang ya harus diakui bahwa beliau adalah legenda catur Indonesia yang tidak boleh dilupakan. Ya, kali ini saya ingin ajak teman-teman untuk menyaksikan partai dari International Master Salor Sitanggang ketika berhadapan dengan pecatur tuan rumah ya. Ya, teman-teman, ini bermain di Filipina, di Baguio City tahun 93, berhadapan dengan Rogelio Barnecilla ya. Nah, yang memegang buah putih ini Grandmaster dari Filipina, dan International Master Salor Sitanggang memegang buah hitam. Bagaimana partainya? Kalian harus saksikan karena taktikal banget. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, guys. Ya, Rogelio bermain dengan E4, kemudian dijawab dengan D6. Ya, pilihan langkah respon dari International Master Salor Sitanggang. Nah, ini pattern pembukaan apa? Ini adalah pattern pembukaan bisa mengarah kepada Pirc defense, yaitu atau bisa mengarah kepada pembukaan modern ya, teman-teman. Modern defense, yaitu dengan G6. Yang membedakan Pirc dengan modern, kita lanjutkan. D4, kuda F6, ya, kuda C3 dan G6. Nah, yang membedakan Pirc dengan modern adalah bagaimana ketika dalam pembukaan Pirc, kuda di G8 ini keluar ya. Sementara kalau misalkan modern, kudanya tetap stay di petak G8. Nah, memang Pirc ini skemanya dia tetap membiarkan putih bisa memplot gajahnya di petak H6 ya. Jadi pilihan dari putih ini bisa merespon dengan variasi yang sangat agresif, modern style dengan gajah E3, menteri D2, kemudian gajah H6 ya. F3 dan rokade, itu adalah skema awal yang biasanya banyak dimainkan di era saat ini ya, teman-teman. Nah, yang satu lagi cara lain untuk merespon dari Pirc defense adalah dengan kuda F3, gajah E2, H3, rokade, kemudian gajah E3. Nah, biasanya seperti itu. Nah, ketika memilih variasi rokade pendek, pemain hitam bisa merespon dengan gajah G7, C6, A5, kuda A6 ya. Atau kuda BD7, kemudian E5, C6, menteri C7. Nah, di sini partai dari mereka berdua gajah E3 dan C6. Sama Salor Sitanggang dengan ide B5. Kemudian H3 tahan dengan tujuan kuda G4, gajah G7 dan menteri D2 ya. Melanjutkan dengan B5, tujuannya adalah untuk B4 dan mengambil pion di petak E4 ya. Rogelio menjawab dengan gajah D3 ya. Kemudian kuda BD7 dan gajah H6 ya. Langsung ya. Sangat agresif sekali permainan dari Rogelio ya. Gajah kali H6, menteri kali H6. Ya, apabila memilih rokade panjang sebenarnya bisa menjadi pilihan ya oleh International Master Salor Sitanggang, tapi putih biasanya melanjutkan dengan kuda F3. Karena di sini tidak memilih F3 ya. Sebenarnya kalau dia memilih F3, putih bisa melanjutkan dengan H4, H5. Ya. Gajah kali H6 dipilih oleh International Master Salor, kemudian menteri kali H6 dan B4, ancam kuda E2 dan C5. Lah, ini ciri khas ya atau skema permainan dari Pirc defense seperti ini, teman-teman.
legenda catur Indonesia lainnya yang bermain proc defense itu salah satunya International Master Denny Juswanto ya teman-teman. Ya, C5, kemudian kuda GF3, menteri C7, tujuannya mau C4, langsung dijaga B3 taktis, dan C kali D4. Ya, kuda G5 tapi dipilih oleh Rogelio. Kenapa dia tidak memilih kuda F kali D4? Sebenarnya bisa aja ya apabila dilanjutkan dengan apabila dilanjutkan dengan kuda F kali D4, maka hitam International Master Salor Sitanggang bisa melanjutkan dengan kuda C5 ya, ancam gajah dan ancam pion E4. Selanjutnya menjalankan kuda G5, tujuannya apa? Menteri G7 ya. Tapi sebenarnya kalau dilihat di sini kuda G5 belum terlalu bahaya buat International Master Salor Sitanggang. Kenapa? Karena dengan kuda G5 ini International Master Salor Sitanggang bisa merespon dengan kuda E5 ya, menjaga petak F7-nya ini. Nah, ide dari kuda G5, Rogelio juga berniat gajah C4 ya, ancam pion F7. Nah, di sini malah langkah D5 International Master Salor Sitanggang. Ya, merespon putih untuk tidak bisa bermain dengan gajah C4. E kali D5 dan gajah B7 dipilih ya. Tidak langsung makan ya. Karena apabila langsung makan kuda kali D5 mungkin akan gajah C4. Atau menteri G5 ya, ancamannya. Menteri G7, ancam benteng. Apabila benteng geser, kuda kali H7. Ya, gajah B7 dan rokade. Gajah kali D5, kuda kali D4. Ya, selanjutnya menteri C5, ancam kuda dan kuda E2. Ya, selanjutnya E5 dijalankan, tujuannya untuk M4. Bentar. Ya, menteri C5, kemudian kuda E2 dan E5 dijalankan oleh International Master Salor Sitanggang. Tujuannya adalah untuk M4 ya, mengancam gajah ini. Dan selanjutnya C3, coba membuka jalur dan menteri E7 ya. Kemudian gajah B5 dipilih, mempining, dan coba teman-teman pause dulu. Kira-kira teman-teman bisa menebak gak langkah selanjutnya yang dipilih oleh International Master Salor Sitanggang nih guys? Karena langkahnya ini sangat spesial sekali ya. Bisa jadi langkah inilah yang membuat kemenangan dari International Master Salor Sitanggang. Ya, langkahnya cukup mengejutkan ya. Dimana dia memilih rokade panjang. Di tengah terbukanya posisi jalur C ini, tapi dia tidak takut untuk rokade panjang. Nah, ini ciri khas permainan dari International Master Salor Sitanggang. Bagaimana dia bermain sangat taktikal. Selanjutnya kuda F3 mundur. Ya, banyak pilihan sebenarnya, bisa memilih C kali B4 ya. Mungkin pilihan yang paling tepat bagi putih di sini menurut Evolution Bar. Dengan tujuan benteng FC1. Ya, hitam sepertinya akan melanjutkan dengan raja geser dulu ya. Raja geser kemudian menteri, atau akan mengusir kuda G8 nih. Ya. Kita lanjutkan partainya. Di sini memilih kuda F3 ya. Takut terjadi ancaman ya. Kuda F3 dan International Master Salor melanjutkan dengan langkah posisional raja B8, menteri E3 dan gajah B7 ya. Mengamankan raja ya teman-teman. Kemudian C4. Di sini gajah B7 juga memiliki ide kuda D5, makanya putih merespon dengan C4. Ya, dan kuda E4 dijalankan oleh International Master Salor Sitanggang. Tujuannya adalah untuk ya kudanya ditempatkan di petak pertahanan lawan ya, dan dengan persiapan juga mencegah petak C5 ini, karena tadi ada ancaman ini ya, gajah kali D7. Ya, A3 dan kuda D C5. Selanjutnya A kali B4 dan benteng D3 International Master Salor Sitanggang. Ya, ancem balas ancem ya. Nah, ini langkah yang bagus banget. Kemudian balik lagi menteri H6, kuda kali B3. Selanjutnya C5 dan teman-teman, C5 baru aja dijalankan dengan tujuan mengancam benteng ya. Coba teman-teman tebak langkah terbaik untuk hitam di sini apa?
Dan ini merupakan langkah kekunci kedua ya untuk International Master Salor. Kenapa dia bisa memenangkan pertandingan ini? Ya, langkah yang cukup bagus yaitu benteng kali F3. Benteng ditukar dengan kuda di F3, G kali F3 dan kuda G5. Ya, bagaimana di sini ada kekuatan gajah ya, ditambah dengan kuda. Selanjutnya C6 ancam gajah, kuda kali F3 ya, tidak peduli karena raja G2 bisa kuda H4 ya. Apabila raja G3 maka kena forking. Ini tidak masalah, kuda kali F3. Selanjutnya raja H1. Nah, International Master Salor melanjutkan dengan kuda kali A1 dan benteng kali A1 dijawab oleh putih. Ya, lihat evolution barnya masih unggul putih. Kemudian melanjutkan gajah C8 ya. Dan putih memilih menteri E3. International Salor menjalankan dengan M4. Ya, M4 tidak hanya menjaga kuda, tapi sebenarnya memiliki tujuan lain, yaitu di sini dengan setelah kuda C3 sebuah blunder ya. Dan tercapainya tujuan dari M4, yaitu menteri C7. Boom. Tujuannya apa? Manuver menteri H2 checkmate. Ya, blunder dilakukan oleh Rogelio Barcenila ya. Dimana harusnya langkah yang terbaik buat putih di sini adalah dengan mengadukan kuda di F3 ini, yaitu kuda G1. Nah, ini akan menguntungkan buat dia, evolution barnya semakin menguntungkan buat dia. Tapi dengan memilih kuda C3, slip of calculation ya, hitungan yang tidak akurat, akurasi langkah yang kurang bagus dari Barcenila, karena International Salor melanjutkan dengan menteri C7. Kemudian raja G2 dan gajah kali H3. Boom, menyerah di sini Barcenila. Kenapa? Karena apabila dilanjutkan raja kali H3 maka menteri H2, teman-teman. Checkmate ya, raja G4 dan mati dengan pion. Nah, ya, kalau kita recap ya permainan yang menyebabkan kekalahan dari Barcenila ini, banyaknya langkah kosong ya. Langkah kesalahan langkah yang dilakukan oleh Barcenila ini. Kita tahu bahwa menterinya di sini ngapain lagi ya ketika diancam. Ya, dia tidak mau menteri C1 karena kuda kali B3 mungkin dapat benteng. Jadi makanya dia menteri H6. Tapi membuat menterinya ini out of play ya bahkan. Dan kecerdikan dari International Master Salor Sitanggang, dia bisa memilih rokade panjang tadi, teman-teman. Itu merupakan momen yang sangat spesial sih buat International Master Salor Sitanggang. Kita tahu bahwa buah putih menumpuk di pertahanan sebelah kanan di sayap raja, tapi dia malah rokade panjang memilih di sayap menteri. Itu mengacaukan ide-ide dari Barcenila Rogelio ya. Selanjutnya di sini ya, dalam beberapa langkah mampu memanfaatkan ya Salor Sitanggang. Kuda E4 juga bagus dan kuda C5 sini dan makan ya. Kuda kali B3 baru makan. Boom. Ya, tema-tema seperti ini harus teman-teman ketahui ya, dan teman-teman bisa praktekkan untuk melawan lawan kalian ketika bermain catur. Nih tema-tema buang ya, tukar benteng dengan kuda di petak F3 ini bisa sering terjadi apabila teman-teman memiliki gajah fianchetto di petak B7. Nah, satu lagi partai dari legenda catur Indonesia yang menunjukkan bahwa ya kualitas pecatur Indonesia tuh memang dari dulu tidak bisa dipandang remeh ya di percaturan dunia. Nah, ini buktinya bahwa International Master Salor Sitanggang bermain di negara orang ya, di Filipina. Dia mampu mengalahkan pecatur tuan rumah Rogelio Barcenila. Nah, ya, nama dari International Master Salor Sitanggang sampai hari ini masih cukup melegenda, yaitu sebagai salah satu pecatur kelahiran Sumatera Utara yang cukup bagus banget mainnya. Dia tidak bisa dilupakan ya sebagai salah satu putra daerah dari Sumatera Utara yang bermain cukup bagus di kancah nasional dan internasional. Nah, teman-teman, kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like, share, subscribe, dan komen, dan request legenda catur siapa lagi yang akan dibahas. Siapa di sini yang pernah mendapatkan ilmu dari beliau? Coba komen, teman-teman. Nah, ini partainya. Saya pamit. Catur Yes, Indonesia Jaya. Jaya terus percaturan Indonesia. Kian Unas.